Baik, saya sudah sambungkan, saya sudah record. Sekarang saya akan coba sambungkan dengan YouTube. Live. Oh, tidak ada fasilitas untuk live ya. Live YouTube. Oke, baik. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan coba apa kamera video, mungkin karena kamera video harus ada live, untuk live. Tidak juga ya. Baik, nanti akan saya upload sendiri file videonya ke YouTube. Oke, kita akan mulai kuliah. Saya akan informasikan terlebih dahulu juga dengan teman-teman Anda sekalian di grup bahwa kuliah online kita sudah dibuka. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita akan presentasikan materi kita pada hari ini. Materi ini apakah terlihat, saudara-saudara sekalian? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, baik. Mungkin saya akan buka dengan Microsoft Edge supaya bisa saya coret-coret sebentar. Saya buka dengan Microsoft Edge.
Oke, ini dia. Ini materi kita, saudara-saudara sekalian, pada minggu ke-13 atau sebenarnya hitungannya menjadi minggu ke-14 adalah materi terakhir pada semester ini. Kita akan berbicara tentang dua teorema di sini yang kita sebut dengan teorema Stokes, yaitu teorema yang disebut dengan perumuman dari teorema Green dalam versi pertama. Kemudian kita akan masuk pada teorema divergensi yang merupakan juga perumuman dari teorema Green dari versi yang kedua. Jadi kalau dibilang skemanya seperti ini, di sini ada teorema Green, teorema Green ini punya dua versi, yaitu versi pertama yang bentuknya atau penekanannya menghitung rotasi, besarnya rotasi dari suatu medan vektor yang melewati suatu kurva. Kemudian ada versi yang kedua, yaitu menghitung besarnya flux yang menembus suatu permukaan. Kemudian ketika ini diperumum, ini ada istilahnya diperumum atau dibuat dimensinya lebih tinggi, diperumum atau untuk dimensinya lebih tinggi, maka versi pertama ini menjelma menjadi teorema Stokes. Stok ya, S-nya adalah tanda kepemilikan, sedangkan untuk teorema yang kedua namanya teorema divergensi. Teorema divergensi atau sering juga disebut orang teorema divergensi Gauss, karena yang mendapatkan atau mengeluarkan teorema ini adalah Gauss. Nah, jadi ini yang kita pelajari pada bagi UTS, UAS ya. Jadi pada intinya kita tidak bicara banyak sebenarnya. Kita hanya bicara teorema Green, ada dalam bentuk dua versi, kemudian perumuman atau dimensi lebih tingginya nanti akan menjadi teorema Stokes, teorema ya. Kemudian ada teorema divergensi. Nah, ini kita pelajari pada minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-13, diselingi oleh kuis. Dan khusus hari ini kita bicara tentang teorema Stokes sama teorema divergensi Gauss ini. Jadi agenda kita pada pertemuan hari ini kita bicara tentang teorema Stokes dan bicara tentang teorema divergensi Gauss. Kita masuk pada teorema Stokes. Jadi teorema Stokes ini dapat dipandang, sebagai versi dimensi yang lebih tinggi dari teorema Green. Jadi berupa bentuk dimensi lebih tinggi dari teorema Green. Kalau teorema Green itu menghubungkan double integral sepanjang suatu bidang dengan daerah D yang berasal dari integral garis pada batas-batas bidang atau benda tersebut. Nah, sedangkan teorema Stokes itu menghubungkan integral permukaan sepanjang permukaan S dari suatu integral garis sepanjang batas S tersebut. Jadi teorema ini, kalau ini adalah teorema Green-nya versi yang terkait dengan rotasi ini, atau ya terkait dengan integral sepanjang batas dari kurva, itu F dr. Nah, teorema Green mengatakan bentuknya adalah curl
scroll dari F di dot dengan K, ini DA dengan daerahnya D. Jadi teorema Stokes ini akan langsung mengacu pada daerah bidang datar. Tapi kalau teorema Stokes, jadi kalau teorema Green itu langsung mengacu ke bidang datar. Kalau teorema Stokes itu dia tidak langsung mengacu ke bidang datar, tapi dia mengacu ke permukaan. Kalau permukaan itu kan lebih umum bentuknya, tidak harus berbentuk bidang datar. Jadi kalau teorema Green ini versi yang pertama ini selalu nanti kita akan dapatkan daerah D itu suatu bidang pada bidang X, O, Y. Sedangkan untuk teorema Stokes yang permukaan S kita ini itu tidak harus bidang datar, tapi permukaan secara umum. Jadi nanti akan kita dapatkan bentuk permukaan secara umum, ini adalah permukaan S. Ini berarti bidang permukaan S itu nanti bisa berada dalam bidang 3 dimensi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang teorema Stokes, itu dia khusus permukaannya itu langsung menjadi daerah D, sedangkan kalau teorema Stokes, kalau teorema Green, permukaannya atau rumusnya langsung ke permukaan daerah bidang datar, ini bidang datar, sedangkan kalau teorema Stokes, dia menjadi lebih umum, yaitu permukaannya adalah permukaan S. Rumusnya hampir sama, bedanya permukaannya. Kalau teorema Stokes itu permukaan yang umum, sedangkan kalau yang teorema Green itu permukaannya adalah bidang datar D. Nah, ini kalau kita sudah paham proses yang kita lakukan di teorema Green sebelumnya, yaitu menghitung integral garis dari suatu kurva, di mana kurva itu merupakan batas dari daerah bidang datar. Sekarang kalau dengan teorema Stokes nanti kita akan mendapatkan permukaan kurva kita itu nanti merupakan batas dari suatu permukaan yang bentuknya lebih umum. Nah, ini bentuk permukaan pada teorema Stokes. Jadi permukaannya tidak melulu berada pada daerah D. Nah, teorema Stokes ini sebenarnya disebut dengan teorema yang memperumum bentuk teorema Green, karena ternyata kalau kita punya daerah berbentuk lingkaran pada bidang X, O, Y, lingkaran ini yang warna merah ini itu kan bisa jadi merupakan batas dari suatu permukaan yang berbentuk cakram pada bidang X, O, Y, tapi bisa juga permukaan yang warna merah ini itu adalah batas atau tepi dari suatu bentuk setengah permukaan bola, atau bisa juga kita dapatkan bahwa teori batas yang warna merah ini nanti itu batas dari suatu paraboloid yang berbentuk seperti ini. Jadi teorema Stokes ini memperumum ya bentuk dari permukaan yang dipunyai dalam suatu teorema Green diperumum ya. Kita aplikasikan contohnya yaitu kita ingin menghitung integral garis, ini integral garis dari suatu medan vektor F, ini medan vektor sepanjang kurva C.
kurva C ini diperoleh dari perpotongan bidang, ini bidang miring ya, bidang miring, perpotongan bidang miring yang bidang miring itu punya persamaan Y tambah Z sama dengan 2, jadi dipotong, dia memotong atau bidang miring ini nanti berpotongan dengan suatu silinder, ini suatu silinder dengan silindernya berjari-jari satu. Ini adalah silinder berjari-jari satu. Silinder, jadi kalau kita bayangkan kita punya pipa ya, tapi pipa itu kita potong, dipancung miring, ya, dipancung miring. Nah, hasil pancungannya ini adalah berbentuk ya seperti elips ya, elips ini. Kemudian bidang pipanya nanti itu adalah yang silinder ini, sedangkan bidang pancungannya nanti adalah bidang miring ini. Nah, itu kurva kita adalah yang hasil perpotongannya itu. Baik, kita pegang itu adalah kurvanya, dan orientasi kurvanya itu berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat berlawanan arah jarum jam, berarti nanti permukaan kita nanti akan mempunyai normal ke arah atas. Ini normal dari permukaannya ke arah atas. Baik, kita sudah mampu membayangkan kurva C-nya. Kemudian kalau kita pakai kalau kita mau menghitung integral garisnya sepanjang sepanjang kurva C ini, F-nya sudah diberikan, ini adalah medan vektornya, ini medan vektor. Kemudian kita akan hitung integral garisnya, maka kita pakai teorema Green tadi, teorema Stokes sekarang, karena kita memperumumnya. Teorema Stokesnya mengatakan seperti ini, yaitu integral garis itu nanti akan sama dengan integral lipat 2 dari suatu permukaan, di mana integral lipat 2-nya akan kita hitung dari krul dari F-nya yang didotkan dengan K, kemudian akan diintegralkan sepanjang permukaan tersebut. Nah, ini rumus yang kita punya. Kemudian kita akan menghitung ini. Nah, berarti sekarang kita berhadapan dengan bentuk permukaan kita itu sekarang adalah yang ini, yang hasil yang berada yang mempunyai batas elips ya. Jadi ini adalah permukaan S ya. Permukaan S kita itu bidang miring ya, bidang miring, tapi tepi-tepinya adalah elips. Nah, apa yang kita lakukan, karena kita kan harus mengintegralkan dengan menggunakan teknik-teknik integral lipat 2, di mana teknik integral lipat 2 itu selalu bentuknya adalah bidangnya justru berada pada bidang datar, ya, berada pada bidang X, O, Y. Artinya S ini nanti akan kita proyeksikan ke bawah. Jadi untuk menghitung integral lipat 2 dengan integralnya sekarang adalah S ini, maka kita lakukan teknik integral permukaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Artinya nanti S ini nanti akan kita proyeksikan sehingga daerah yang kita hitung nanti adalah daerah D. Nah, kita lihat pertama kita kurulkan dulu ya, F-nya kita kurulkan. Ini komponen M-nya, yaitu ini adalah M-nya, ini M, ini fungsi N, ini fungsi P ya, bagian dari fungsi medan vektor X, Y, Z.
X, Y, Z dengan ini adalah MI tambah dengan NJ tambah dengan PK. Nah, kita kurulkan, kita kurulkan, kita kurulkan. Sebentar ya. Kita kurulkan, ini hasil kurulnya. Saya harap Anda bisa melakukannya ya. Yaitu I, I, ini I, kita lakukan perkalian silang, ini dengan ini, diturunkan terhadap Y kan 0, yang ini diturunkan terhadap Z kan 0, berarti 0, min J berarti perkalian silang ini turunkan terhadap X0, turunkan terhadap Y juga 0, berarti 0, min 0, tambah dengan K-nya berarti diturunkan terhadap X1, diturunkan terhadap Y, dan diminuskan berarti plus 2Y. Makanya hasilnya adalah ini. Jadi kurulnya didapatkan, sekarang kurul ini nanti kita dotkan dengan K. Kurul F ini kita dotkan dengan K. Artinya kita dapatkan 1 tambah 2Y K, kita dotkan dengan K. Ya, ini tentu hasilnya 1 ya, karena dot itu kalau yang beda kan hasilnya 0, kalau yang sama berarti hasilnya 1, berarti kita dapatkan 1 tambah 2Y. Berarti fungsi yang kita punya ini nanti fungsinya adalah menjadi 1 tambah 2Y. Nah, ini nanti kita harus ubah transformasi dengan pakai integral permukaan, ini menjadi integral terhadap D. Ini caranya, kita transformasi dia menjadi integralnya, daerahnya menjadi daerah D, artinya kita akan proyeksikan dia ke bidang XOY. Nah, kalau dia diproyeksikan pada bidang XOY, berarti nanti kita harus menggunakan transformasi koordinat polar. Jadi kita gunakan koordinat polar. Koordinat polar berarti kan X sama dengan R cos theta, dan Y-nya sama dengan R sin theta. Daerahnya, jari-jarinya, kalau daerah D, kalau kita lihat dari gambar, daerah D itu kan lingkaran dengan jari-jari 1. Jadi kita dapatkan nanti R-nya dari 0 sampai dengan 1, sedangkan sudut untuk mengcover daerah cakram dengan jari-jari 1 ini nanti sudutnya adalah dari 0 sampai dengan 2pi. Oke, kemudian kita akan lihat hasilnya adalah ini tinggal integral lipat 2 ya. Kalau sudah dapat batasnya, sudah kita peroleh variabelnya, karena dA dalam koordinat polar kan sama dengan R dr d theta. Jadi kita dapatkan hasil integralnya nanti adalah pi. Baik, sampai sejauh ini jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, atau ada yang kurang jelas atau sekedar komen, monggo silakan.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, atau silakan bertanya, monggo. Walaupun online, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, jadi sekali lagi perbedaan dengan teorema teorema Green untuk teorema Stokes ini yaitu integral garis kita nanti akan menghasilkan atau akan ditransformasi menjadi integral lipat 2 dengan permukaan yang sembarang, permukaan S yang sembarang, karena dia diperumum namanya. Kemudian tapi pada waktu kita ingin menyelesaikan, biasanya kita kembali ke upaya untuk menjadikan daerah sembarang itu nanti menjadi daerah proyeksi pada bidang XOY. Jadi biasanya kita proyeksikan ke bidang XOY. Itu kalau bisa ke bidang XOY. Kalau tidak, kita proyeksi mungkin bukan ke bidang XOY, tapi ke bidang YOZ atau ke bidang XOZ. Misalnya kalau ini kan karena daerahnya permukaan kurva C-nya mempunyai permukaan S-nya itu ketika diproyeksikan bisa diproyeksikan pada bidang D atau lebih mudah diproyeksikan pada bidang XOY ini ya, pada bidang XOY. Tapi bisa jadi nanti dia tidak bisa diproyeksikan pada bidang XOY tapi pada bidang XOZ atau pada bidang YOZ. Ya, tergantung dari bentuk bendanya ini. Kalau bendanya mengarah ke mengarah sumbu Y misalkan, tentu dia proyeksinya pada bidang XOZ. Ya, itu nanti akan membuat D-nya itu berada pada bidang XOZ. Ya. Mungkin sudah ada nggak contoh di bagian bawah ya, yang memperlihatkan. Nah, ini contohnya ya. Ini teorema Stokesnya hanya mungkin dengan cara kurva yang di kurva C ini kurva C-nya itu bidangnya kan atau permukaannya kan berbentuk cembung ini atau berbentuk paraboloid ini mengarah ke sumbu Y. Nah, hasil proyeksinya tentu bisanya cuma ke bidang XOZ ini. Ini adalah hasil proyeksinya. Ya, tidak berada pada bidang XOY, tapi pada bidang XOZ. Jadi nanti DA-nya adalah DX, DZ, bukan DY, DZ. Tapi ketika dibuat dalam koordinat polar kan tetap juga, walaupun bentuknya pada bidang XOZ ini nanti koordinat polarnya tetap RDR, DT ya. Karena dalam koordinat polar kan walaupun di bidang SOY, bidang YOZ atau bidang XOZ nanti kan tetap saja bentuknya cakram. Oke, kita masuk sekarang pada teorema divergensi. Nah, teorema divergensi itu juga memperluas teorema Green yang berbentuk atau menggunakan versi yang kedua. Versi yang kedua itu kan berbentuk divergensi. Nah, ini teorema Green bentuknya seperti ini. Nah, untuk teorema Gauss atau teorema divergensinya, teorema Green ini, teorema divergensinya berarti juga lebih umum, yaitu kita akan melihat bahwa daerah D-nya tidak harus bidang datar, tapi daerah D-nya nanti akan berbentuk permukaan yang umum. Ya. Permukaan yang umum dengan berarti kita akan dapatkan nanti teorema divergensi Gauss-nya itu akan menggunakan rumus yang sama dengan teorema Green, tapi nanti akan kita dapatkan batasnya berupa benda 3 dimensi. Ya, jadi ini teorema divergensi Gauss, bentuknya dia menambah integralnya ya, dari integral lipat 2 menjadi integral lipat 3. Jadi sedikit beda dengan teorema Stokes. Teorema Stokes itu tidak menambah bentuk lipat dari integralnya, tapi cuma menambah bentuk atau memperumum bentuk dari permukaannya. Ya, permukaannya. Sedangkan kalau teorema divergensi Gauss
itu dari green-nya bentuknya integral lipat 1 menjadi integral lipat 2. Nah, oleh teorema divergensi itu diperumum dari integral lipat 2 menjadi integral lipat 3. Jadi jenis perumumannya beda antara teorema Stokes dengan teorema diferensiasi Gauss. Kalau teorema Stokes itu memperumum daerahnya, SD menjadi S. Kalau teorema diferensiasi Gauss itu memperumum integralnya. Kalau ini hanya integral lipat 1, ini menjadi integral lipat 2. Tapi kemudian divergensinya terhadap integral lipat 3. Ini teorema diferensiasi Gauss. Jadi kita mempunyai batas-batas dari suatu benda 3 dimensi dalam bentuk permukaan. Permukaan itu berarti nanti akan melingkupi suatu benda 3 dimensi. Jadi ini adalah permukaannya, batas-batas dari benda 3 dimensi, ini adalah perumumannya. Jadi kalau kita punya kotak, ya, kotak, tentu permukaannya ada 6 buah nanti ya, 6 buah. Permukaannya ada 6 buah, karena ada sisi atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Berarti nanti S-nya nanti ada S1, ada S1, ada S2, sampai dengan S3 sampai dengan S6. Jadi kalau kita ingin menggunakan integral permukaan dengan bentuk benda 3 dimensi seperti ini, maka nanti kita punya 6 buah integral nanti. 6 buah integral terhadap S1 tambah dengan sampai dengan integral permukaan S6. Demikian. Sehingga cukup panjang ya kalau kita pakai integral terhadap sebentar, ini kayaknya ada yang masuk ya, mungkin ya. Saya harus stop dulu kalau Google Meet ini harus di stop. Nah, jadi teorema kalau untuk 3 dimensinya berarti benda kotak atau balok ini berarti hanya satu integral. Integralnya dengan batas-batas X, Y, Z. Jadi akan terlihat bahwa bentuk teorema divergensi ini atau teorema divergensi ini memang membantu untuk menghitung lebih mudah seharusnya ya, karena dalam kasus ini terlihat, nah ini masih ada juga yang masuk, sorry. Kalau di Google Meet ini harus masuk pada waktunya ya, karena prosesnya untuk meng-admit itu saya harus mematikan dulu presentasi, sharing presentasinya. Kemudian ini medan vektornya, medan vektor, kemudian sepanjang sphere ini berarti kulit permukaan ya, kulit permukaan dari sebuah lingkaran dengan jari-jari satu. Jadi bayangkan itu nanti suatu situasi di mana ada sebuah kulit permukaan ya, kulit permukaan, kemudian ada medan vektor yang menembus kulit permukaan ini. Ada medan vektor itu kan seperti arus ya, seperti arus yang apakah dia melewati gitu ya, melewati permukaan lingkaran permukaan bola dengan jari-jari satu ini. Nah, kita ingin menghitung fluxnya. Jadi seberapa besar kuat arus yang menembus permukaan lingkaran dengan jari-jari satu. Medan vektornya berbentuk seperti ini. Nah, itu berarti kita nanti menghitung fluxnya dari permukaan permukaan bola yang jari-jari satu ini, nanti berarti kita menghitung F
dari DS-nya. Ini menghitung flux. Nah, tapi dengan menggunakan teori Magrin, kita tidak menghitung bentuk permukaannya, tapi menghitung bentuk benda 3 dimensinya. Nah, kalau permukaannya itu berbentuk bola, kulit bola, dengan jari-jari satu, kalau Anda bayangkan punya bola sepak itu, bola kaki, itu kan kulitnya yang ada gitu ya, di dalamnya kan kosong. Nah, ini benda kulit yang menjadi kulit itu adalah esnya ini. Nah, tapi kemudian oleh teori Magrin kita diminta untuk menghitung integral lipat 3 dengan artinya kita menghitung benda 3 dimensi, yaitu bola solid, bola padatan dengan jari-jari satu. Dari hasil divergensi untuk bidang ini, divergensi dari F. Nah, kemudian diintegralkan terhadap permukaan 3 dimensi ini. Jadi kita sekarang menghitung integral lipat 3. Nah, untuk soal ini ternyata divergensinya kan ternyata sederhana juga ya. Divergensi dari F itu kan berarti turunan terhadap X, untuk Z berarti 0, ditambah dengan turunan terhadap Y, untuk Y berarti 1, ditambah dengan turunan terhadap Z untuk X berarti 0. Jadi kita dapatkan hasilnya divergensinya angka nilai 1. Artinya kita akan menghitung nanti ini adalah menghitung integral lipat 3 dari sebuah lingkaran dengan jari-jari 1, di mana fungsinya angka 1, berarti angka 1. Nah, ini kita tahu dari rumus kalkulus 2, berarti ini kita menghitung volume bola dengan jari-jari, volume bola yang berjari-jari 1. Nah, rumus volume bola apa? Apa rumus volume bola? Jadi jawaban ini jadinya apa? 4/3 pi R pangkat 3 ya. Jari-jari volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, R-nya angka 1 berarti 4/3 pi. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita tidak perlu mencari integral lipat 3-nya kebetulan, karena dalam kasus ini dia fungsinya angka 1. Jadi kita seperti menghitung volume benda 3 dimensinya. Dan itu karena benda 3 dimensinya berbentuk bola dengan jari-jari 1, maka kita menghitung volume bola. Hasilnya 4/3 pi. Ya, baik. Hanya 2 itu integral rumus dari pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ulang bahwa teorema pertama disebut dengan teorema Stokes, yaitu menghitung integral garis dari suatu medan vektor pada suatu kurva C, itu sama dengan kita menghitung integral lipat 2 dari rotasi yang berada pada permukaan S, di mana permukaan S itu mempunyai batas C. Jadi permukaan S ini punya batas C. Nah, masalahnya batas C itu nanti bisa macam-macam gitu ya. Bisa macam-macam. Jadi kita harus bisa mencari yang bentuk yang memudahkan hitungan integral kita. Karena kurva C yang berbentuk lingkaran ini contohnya, itu bisa artinya permukaannya D ini, bisa artinya permukaannya adalah setengah permukaan bola seperti ini, atau permukaannya adalah berbentuk elips, berbentuk hiperboloid. Nah, mereka ketiga ini mempunyai batas C yang sama. Nah, ini bisa membuat teorema Stokes itu tergantung kita memilih batasnya itu yang membuat kita menghitung lebih sederhana. Nah, ini yang kemudian kita hitung dalam integral lipat 2. Pada prosesnya integral lipat 2 itu perlu kita
proyeksikan ke bidang X, O, Y-nya. Jadi ini biasanya kita proyeksikan pada bidang X, O, Y, sehingga nanti menghasilkan rumus yang lebih mudah ya, yang lebih mudah. Jadi ini contohnya, kita mempunyai C-nya berbentuk elips, ini hasil perpotongan dari bidang miring dengan elips, dengan silinder, dan kemudian proyeksinya permukaan ini adalah daerah D, yaitu cakram dengan jari-jari satu. Sehingga rumus kita nantinya integral garis kita dengan menggunakan teorema divergensi Gauss, dengan teorema Stokes ini, berarti kita menghitung integral lipat 2, dan kita lebih jauh lagi menggunakan daerah D-nya adalah daerah D hasil proyeksi dari permukaan S ini pada bidang XOY. Jadi D itu adalah hasil proyeksi dari S terhadap bidang XOY. Makanya nanti DA-nya yaitu adalah DXDY. Tapi kemudian karena bentuknya berbentuk lingkaran, hasil proyeksinya atau berbentuk cakram, kita lakukan transformasi dalam koordinat silinder. Dan kita peroleh nilainya sebesar pi. Untuk teorema divergensi, berarti integral garis menggunakan versi yang kedua, yaitu teorema Green, hasilnya adalah integral lipat 2 dari divergensinya. Nah, untuk teorema divergensi itu bukan memperumum daerah D-nya, tapi memperumum integralnya. Integralnya di sini lipat 1 menjadi lipat 2, kalau di sini lipat 2 menjadi lipat 3. Itu yang membedakan teorema Stokes dengan teorema divergensi, yaitu dalam hal apa yang diperumum ya. Nah, teorema divergensi ini berarti kita membacanya sekarang, yaitu kita menghitung flux yang menembus suatu permukaan, itu sama dengan kita menghitung integral lipat 2, integral lipat 3 dari divergensi medan vektornya, di mana daerah batas integralnya adalah benda yang diselimuti oleh permukaan S. Jadi teorema divergensi ini selalu berkaitan dengan benda padatan, benda 3 dimensi, di mana ada permukaan dan ada isi di dalam permukaan tersebut. Kalau dalam teorema Stokes kita memperumum daerah permukaannya, jadi ini bentuk permukaan, daerah permukaannya yang diperumum. Ada lagi yang masuk? Ya, baik, itu rumus-rumusnya. Kemudian kalau kita coba latihan ya, latihan yaitu untuk menghitung curl dari suatu permukaan dengan daerahnya diberikan seperti ini, contoh ya, kita lihat. Sekarang kita menggunakan teorema Stokes ya. Teorema Stokes itu kita baca lagi, teorema Stokes yaitu apa? Ini teorema Stokes. Kita menghitung curl-nya sama dengan kita menghitung integral garisnya. Jadi kalau latihan ini berarti justru kebalikan ya. Teorema Stokes itu tadi rumusnya adalah integral garis dari batas suatu permukaan F didot dengan DR sama dengan integral lipat 2 dari permukaan yang integral lipat 2 dari curl F di dot dengan K ds ya, K ds. Nah, ini sekarang berarti yang terjadi itu
justru kita ingin menghitung ini, jadi ini yang ingin dihitung. Kalau sebelumnya seringkali kan kita mengatakan kita ingin menghitung ini dengan cara kita hitung bagian kanan. Tapi kalau di soal ini berarti soal 2 sampai 6 ini berarti justru kita ingin tahu nilai kurul ini. Nah, kemudian kita gunakan berarti kalau pakai teorema Stokes berarti kita cari integral garisnya. Nah, ini contoh apanya sekarang. Berarti yang untuk soal ini justru kebalikan ya. Yang kita cari itu dari kiri, yang kita cari justru kanan, tapi nanti kita menggunakan yang kiri. Jadi ini yang kita hitung. Jadi tergantung dari di bagian posisi yang ditanyakan tuh yang mana yang ditanyakan. Sehingga kalau pakai teorema Stokes berarti menggunakan sebelah sisinya yang lain gitu. Kalau kita ingin menghitung kanan berarti kita justru menggunakan teorema Stokes-nya bagian kirinya. Karena asumsinya pasti menghitung langsung itu lebih sulit ya. Kita pakai yang kanan, yang kiri. Jadi untuk menghitung ini berarti sama dengan kita menghitung sekarang integral garis. Nah, kita analisa misalnya contoh nomor 2 ya. Sekarang contoh nomor 2. Kita lihat contoh nomor 2 ini bagian dari paraboloid yang terletak di atas bidang XOY dan berorientasi ke atas. Artinya ini adalah gambar dari paraboloid. Ini paraboloidnya. Ini sumbu nggak lurus ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Ini titik 1 di atas ya. Karena paraboloid seperti ini kan berarti yang berbentuk ke atas kemudian diminuskan, paraboloid yang bentuk ke atas kemudian diminuskan, kemudian ditarik satu kesatuan ke atas. Hasilnya ini adalah titik 0,0,1 titik puncak. Sehingga ini batas daerahnya, kurva C-nya berarti nanti yaitu suatu lingkaran yang berjari-jari satu dengan orientasinya itu berlawanan arah jarum jam. Karena normalnya di sini dikatakan normalnya ke atas. Ini normalnya keluar dari bidang ya. Jadi permukaannya kurvanya berarti berlawanan arah jarum jam. Orientasinya nanti adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, kita hitung C dengan menggunakan dengan F-nya diberikan ini, X kuadrat Z, sin Z, I tambah Y kuadrat J tambah dengan XYK. DR ya, DR. Sehingga kita melihat ini adalah F didot dengan NDR. Bentar, ini kalau tadi menulis teorema Stokes tadi, RDR, FDR. Oh, dalam T ya, dalam T. FNDT gitu ya, di dalam suatu parameter. Nah, kita lihat F-nya seperti itu, Z-nya kita punya, kalau bentuk lingkaran dengan jari-jari satu itu
lingkaran dengan C dengan jari-jari 1 berarti di sini kalau lingkaran ini kan berarti pada saat berada pada bidang XOY, pada bidang XOY itu berarti Z-nya sama dengan 0, kemudian kalau dia berjari-jari 1 berarti X-nya nanti adalah R, R-nya angka 1 berarti sin theta, kemudian cos theta, Y-nya adalah sin theta, sehingga F kita nanti kita akan dapatkan F-nya nanti dalam parameter theta. Jadi di sini T-nya nanti akan jadi theta karena parameternya theta. F theta nanti akan sama dengan X kuadrat. X kuadrat itu adalah cos theta, berarti cos kuadrat theta. Kemudian sin Z itu berarti sin 0, berarti 0 dikali dengan 0i tambah dengan y kuadrat, yaitu sin kuadrat, berarti sin kuadrat theta j tambah dengan, maaf warnanya ada yang biru sehingga nyampur, kemudian tambah dengan xy itu adalah sin theta cos theta, ini tambah dengan sin theta cos theta k. Kalau ini saya hapus semua, saya akan tulis dulu, kemudian ada yang saya hapus. Saya tulis dulu, berarti F theta berarti sama dengan sin kuadrat theta, karena I-nya 0, sin kuadrat theta J tambah dengan sin theta cos theta K, ya, dengan tetanya berarti dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, kemudian saya hapus ya hal-hal yang lain-lain. Ini yang mau kita hitung, saya biarkan. Yang lain berarti saya hapus. Kita akan dapatkan F theta-nya seperti yang kita tulis sebelumnya. Ini saya hapus supaya kelihatan bersih. Oke, berarti ini adalah rumusnya menjadi F theta didot dengan N. N-nya normal dari F, normal dari kurvanya. Kalau kurvanya C-nya, RT-nya maaf, R theta-nya berarti adalah cos theta I tambah dengan sin theta J. Karena Z-nya 0 ya, tambah 0K. Jadi saya tulis lagi, berarti R theta di sini berarti sama dengan cos theta I tambah dengan sin theta J, dan Z-nya sama dengan 0. Terus berarti rumus ini, kemudian rumus ini kan berarti DR-nya kita hitung ya, sehingga artinya kita turunkan terhadap theta. Berarti DR-nya, DR theta berarti kita dapatkan, ini diturunkan terhadap theta, kita peroleh hasilnya min sin theta I tambah dengan cos theta J. Jadi hitungan kita menjadi integral dari C F dr dot dengan dr ini
Berarti sama dengan integral dari F-nya ini tadi, yaitu F dari sini, saya tidak tulis ulang. Ini didot dengan DR-nya dari sini, yaitu min sin theta I tambah dengan cos theta J. Sehingga dan diintegralkan terhadap theta, tetanya dari 0 sampai dengan 2pi. Jadi kita dapatkan ini adalah 0 sampai 2pi. Kemudian kita dotkan sin kuadrat dengan min sin theta, berarti kita peroleh min sin pangkat 3 theta, ya, karena dengan J ya, maaf. Dengan J, kalau ini K berarti salah ya, yaitu kalau dengan I menjadi 0 karena di sini tidak ada dalam I, di sini ada I, tapi di sini tidak ada, berarti nanti akan kalau didotkan hasilnya jadi 0, I, dot dengan I-nya jadi 0 karena di sini tidak ada I, 0 I, tambah dengan J-nya di sini sin kuadrat theta, di sini ada cos theta, berarti tambah dengan sin kuadrat theta cos theta. Kemudian K-nya di sini ada sin theta cos theta, tapi di sini K-nya nggak ada, 0. Berarti ini ditambah dengan 0. Dan ini D theta. Nah, jadi integral hasilnya kalau kita sederhanakan bentuknya 0 sampai 2pi dari sin kuadrat theta cos theta D theta. Nah, kita dapatkan hasil ini pakai substitusi sedikit ya. U sama dengan sin theta, berarti kan DU sama dengan cos theta d theta. Jadi U-nya adalah sin theta, berarti DU-nya adalah cos theta d theta. Berarti ini jadi DU, ini jadi U kuadrat, sehingga integralnya sepertiga U pangkat 3, atau kita dapatkan sepertiga sin pangkat 3 theta, dengan tetanya dimasukkan 0 sampai 2pi. Nah, apapun bentuk sin kan kalau dimasukkan 2pi dan 0 hasilnya kan 0 ya. Sehingga hasil dari integral ini adalah 0. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini berapa krulnya, itu hasil krulnya kita hitung dengan menggunakan teorema Stokes. Jadi integral dari krul dari F ds-nya justru kita pakai teorema Stokes, yaitu menghitung integral garisnya. Dan integral garisnya menghasilkan nilai 0. Ya, demikian. Mungkin saya coba hitung atau menghitung beberapa yang lain ya, soal yang lain. Ini contohnya, ini yang tadi ya, jadi benda permukaan S-nya berbentuk paraboloid, tapi sumbunya sumbu Z, dan kurva C-nya berarti ini, kurva C, yaitu berada pada bidang X, O, Z, sehingga kita dapatkan nanti rumusnya nanti akan terkait dengan bidang yang berbentuk seperti ini. Kemudian kalau kurvanya berarti berbentuk lingkaran dengan jari-jari satu, tapi dalam koordinat X kuadrat tambah dengan Z kuadrat sama dengan 1.
Nah, ini kalau kita bentuk dalam theta, berarti X-nya sama dengan cos theta, X-nya cos theta, Y-nya sama dengan sin theta, dan Z-nya berarti Y-nya yang 0, maaf. Y-nya 0, karena dia akan berada pada bidang X, Y, Z, dan Z-nya yang sin theta. Jadi R theta-nya yaitu cos theta I tambah dengan sin theta J. Kemudian Z-nya F-nya nanti berarti akan kita bentuk dalam theta juga, berarti akan menjadi ini X-nya berarti cos theta, Y-nya 0, berarti 0, kemudian I tambah dengan sama cos-nya cos theta, tapi Z-nya berarti sama dengan sin theta J, tambah dengan di sini ada X kuadrat berarti cos kuadrat theta dikali dengan sin theta K. Ya. Nah, ketika kita dotkan F dengan R, kita dotkan F dengan R, diturunkan dulu, maaf, diturunkan karena yang didotkan nanti dengan turunannya, DR-nya berarti kita turunkan, kita dapatkan ini menjadi min sin theta I tambah dengan cos theta J. Sehingga F didotkan dengan DR d theta, nanti ada perkalian dengan d theta berarti ya. Ini sama dengan ini I, karena ini angka 1 ya, ini kan menjadi cos E pangkat 0 ya, E pangkat 0 itu kan 1, berarti ini adalah 1, berarti I dengan J-nya ini dengan K-nya ini, dikali dengan R dan R yang berbentuk seperti ini. R-nya, maaf, di sini yang menjadi R itu justru di K, maaf, lagi salah sini. Ini kan Y-nya yang 0 ya, ini berarti ini K. Ini K. Berarti ini juga turunannya ini adalah K. Ya. Ini adalah K. Ini K. Nah, sehingga F didot dengan DR, F-nya I didotkan dengan I di sini berarti akan menjadi min sin theta. Kalau J-nya di sini ada, tapi di bagian sini kan J-nya 0, berarti ditambah dengan 0, ditambah dengan K-nya, ini cos kuadrat, sin kuadrat, di sini ada cos theta, berarti ada cos pangkat 3 theta, sin theta. Nah, berarti integral permukaan yang mau dicari tadi, untuk soal nomor 6 ini, integral permukaan dari krul dari F dot dengan ds, kita pakai teorema Stokes, berarti integral garis dari F di dot dengan dr, dan kita sudah dapatkan F di dot dengan dr-nya yaitu ini min sin theta ditambah dengan cos pangkat 3 theta sin theta d theta.
dengan tetanya dari 0 sampai 2pi. Ya, jadi dia sekarang pada bidang XOZ. Untuk suku yang kedua ini nanti sama dengan cara yang di soal nomor 2 tadi, U-nya adalah sin theta, sekarang cos theta ya, U-nya cos theta, turunannya min sin theta d theta. Nah, jadi nanti akan didapatkan nanti min seperempat min U pangkat 3 DU gitu ya. Ini akan menjadi min DU karena U-nya adalah cos theta. Ini adalah U pangkat 3. Jadi kalau diintegralkan ini akan menjadi min seperempat U pangkat 4. Min seperempat U-nya, min U-nya adalah cos theta tadi, cos theta pangkat 4. Itu untuk integral yang suku yang kedua ya. Batasnya 0 sampai 2pi. Di suku yang pertama ini, integral sin kan sama dengan cos min cos ya. Berarti ini adalah cos theta. Cos theta dengan batasnya juga dari 0 sampai 2pi. Nilainya kok banyak 0 ya. Ini karena ini cos theta dimasukkan nilai 2pi, itu hasilnya 1, dimasukkan 0 juga hasilnya 1, ini bakal jadi 0. Ini juga bakal jadi 0. Jadi hasil terakhir semuanya nilainya 0. Ya, kebetulan ini ya, ini nilainya semuanya nilainya 0. Ya. Oke, baik. Itu penyelesaian soal nomor 6. Nah, ini juga nanti yang terima maaf, teorema divergensi belum kita bahas contohnya, nanti akan saya bahas. Oh, gini saja mungkin nanti akan saya rilis contoh-contoh penyelesaian dari dalam bentuk video ya, contoh-contoh penyelesaian dari beberapa soal pada latihan minggu ke-14 ini. Nanti silakan menunggu pemberitahuan saya tentang link YouTube dari penyelesaian beberapa soal-soal untuk latihan di minggu ke-14 ini. Ya, demikian saudara-saudara sekalian. Baik, kita akan akhiri kuliah kita pada pertemuan pagi ini. Memang sekali lagi pertemuan online agak beda ya dengan offline seperti yang kita rasakan kemarin-kemarin ya. Nanti akan saya bantu nanti dengan memberikan video yang terkait dengan penyelesaian beberapa soal terutama pada minggu ke-14. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Selamat menjalankan liburan. Kemudian bagi Anda yang nanti merayakan Natal, saya mengucapkan selamat merayakan Natal. Semoga kalian semua berbahagia dengan liburan bersama keluarga. Terima kasih semua ya. Selamat liburan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih, Pak. Ya, baik, saya stop ya.